Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-14 Ramadan 1442 Hijriah. Bagaimana puasanya anak-anak bunda? Insya Allah lancar ya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberi kesehatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini, Bunda Emma akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Wanita yang Dikunjungi Nabi. Berikut kisahnya. Ummu Sulaim memiliki kedudukan tinggi di hati Rasulullah. Beliau sering berkunjung ke tempatnya, mendoakannya, dan juga anaknya Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, setiap kali Rasulullah melintas di dekat rumah Ummu Sulaim, beliau masuk lalu mengucapkan salam kepadanya. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Nabi tidak pernah masuk ke tempat seorang wanita pun selain istri-istri beliau, kecuali Ummu Sulaim. Beliau ditanya tentang hal itu. Lalu beliau menjawab, aku mengasihinya karena saudaranya terbunuh dalam peperangan bersamaku. Perlu disampaikan anak-anak bunda, saudara Ummu Sulaim yang dimaksud Rasulullah adalah Haram bin Milhan. Ia turut serta dalam perang Badar dan Uhud, serta meninggal dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah pada tahun keempat Hijriah. Dialah yang mengucapkan kata-kata berikut, aku beruntung demi Rob Ka'bah kalau tertikam tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Diriwayatkan dari Anas, suatu ketika Nabi memasuki kediaman Ummu Sulaim. Beliau kemudian disuguhi kurma dan keju. Beliau berkata, kembalikan kurma dan keju ke wadah kalian. Aku sedang puasa. Setelah itu, beliau berdiri di sisi rumah dan sholat mengimami kami, bukan sholat wajib. Setelah itu, beliau berdoa untuk Ummu Sulaim dan keluarga. Ummu Sulaim kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku punya sesuatu yang istimewa. Apa itu? Tanya beliau. Pelayanmu, Anas, jawab Ummu Sulaim. Tak sedikit pun kebaikan akhirat ataupun dunia, melainkan beliau doakan untukku. Beliau berdoa, ya Allah, berilah dia harta dan anak, dan berkahilah harta dan anaknya. Sungguh, aku termasuk orang Ansor yang paling banyak memiliki harta. Aminah, putriku, berkata padaku, ada 129 anak-anakku yang meninggal dunia di Basrah sebelum Hajjaj tiba di sana. Suatu hari, saat Nabi sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul juga mendoakan anaknya Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik. Saat Rasul sampai Madinah, Ummu Sulaim datang bersama Anas. Ia kemudian berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, ini Anas kecil, anakku. Aku membawanya kemari agar ia melayanimu. Maka berdoalah kepada Allah untuknya. Beliau kemudian berdoa, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Anas berkata, demi Allah, hartaku banyak. Anakku dan cucuku saat ini berjumlah 100 orang.
Anas berkata, Rasulullah tiba di Madinah saat aku berusia 10 tahun. Beliau meninggal saat aku berusia 20 tahun. Mereka, para ibuku, istri-istri Nabi, mendorongku untuk melayani Rasulullah. Anak-anak bunda yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa kita gali dari kisah ini? Mari kita gali bersama-sama ya hikmahnya. Yang pertama, Ummu Sulaim memiliki posisi yang tinggi di hati Nabi. Nabi, saat melewati rumah Ummu Sulaim, selalu menyempatkan mampir. Ia membuktikan Nabi tidak pernah melupakan jasa-jasa kebaikan Ummu Sulaim yang sudah menitipkan anaknya Anas selama 10 tahun melayani Nabi. Sehingga Nabi membalas kebaikan tersebut dengan mengunjunginya dan mendoakannya untuknya dan keluarganya. Yang kedua, hormati dan jamulah tamu yang datang di rumahmu. Seperti Ummu Sulaim yang menyuguhkan menu terbaik, yaitu susu dan keju untuk tamu yang datang ke rumahnya, yaitu Nabi Muhammad. Semoga anak-anak bunda mampu meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Ummu Sulaim. Yang ketiga, Anas bin Malik melayani Nabi Muhammad sepenuh hati, sehingga Rasul mendoakan keberkahan untuk harta dan anaknya. Mari simak perkataan Anas bin Malik. Sungguh, aku termasuk orang Ansor yang paling banyak memiliki harta. Aminah, putriku, berkata padaku, ada 129 anak-anakku yang meninggal dunia di Basrah. Ini menjadi bukti bahwa keikhlasan dalam melayani akan mendatangkan keberkahan. Semoga anak-anak bunda saat melayani ayah atau bundanya di rumah dilakukan dengan ikhlas dan insya Allah akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.